Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan pertemuan ke-10 kelas 12. Kita akan membahas KIKD yang pertama 3.19 yaitu mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotari, dan 4.19 memperbaiki sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotari. Kita bahas pengertiannya dulu. Pengertian pompa injeksi rotari atau pompa injeksi. Pompa injeksi secara umum bisa diartikan sebagai alat khusus pada mesin diesel yang digunakan untuk menciptakan tekanan tinggi pada solar. Tekanan yang tinggi ini digunakan pada injektor agar bisa mengabutkan solar, sesuai dengan prinsip injektor yang memiliki nozzle dengan lubang cukup kecil. Nozzle ini memiliki nipple jet yang bisa terbuka jika terdapat solar bertekanan. Pompa injeksi yang kita bahas yaitu melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang pompa injeksi tipe inline. Sekarang kita membahas pompa injeksi tipe rotari. Di sini ada dua buah gambar. Yang ini adalah inline, yang ini adalah rotari atau distributor. Bedanya di sini, kalau untuk pompa injeksi inline itu pump element atau plunyernya dia setiap satu silinder dilayani oleh satu pompa, dan peletakan dari pompa-pompa ini adalah sebaris. Kalau untuk yang distributor atau rotari itu semua silinder itu dilayani oleh satu elemen pompa. Ini. Terus untuk kerusakan pompa injeksi rotari atau distributor itu yang pertama, o-ring menjadi keras. Penyebabnya karena panas yang terjadi pada pompa injeksi akibat kerja mesin sehingga dapat menyebabkan karet menjadi keras. Untuk perbaikannya, setiap pembongkaran sebaiknya o-ring diganti untuk mencegah terjadinya kebocoran pada pompa injeksi. Jadi pada pompa injeksi rotari itu terdapat o-ring yang digunakan sebagai perapat. Sebagai contoh, pemasangan pada delivery valve holder itu ada. Terus kemudian pada subnya atau porosnya ada yang menggunakan o-ring, dan masih banyak lagi. Jadi setiap pembongkaran karena sudah lama terpakai sehingga o-ring ini menjadi keras itu sebaiknya diganti sehingga kebocoran pada pompa injeksi itu bisa terhenti. Terus kemungkinan kerusakan yang kedua yaitu mesin tidak mau hidup. Penyebabnya tangki bahan bakar kosong, saluran bahan bakar tersumbat, ada udara pada saluran bahan bakar, blade feed pump macet, kabel pada solenoid putus atau tidak bekerja. Perbaikannya, isi tangki bahan bakar jika kosong. Kemudian bersihkan saluran bahan bakar jika tersumbat. Terus buang udara pada saluran bahan bakar dengan cara membleeding menggunakan priming pump. Bongkar dan perbaiki jika blade feed pump macet. Perbaiki atau ganti jika solenoid tidak bekerja. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada gambar rangkaiannya. Yang pertama, jika full tank atau tangki bahan bakar ini kosong, maka ini harus diisi. Terus kemudian jika pada saluran-saluran ini tersumbat, maka kotoran-kotoran ini harus dihilangkan terlebih dahulu.
Terus kemudian jika ada udara pada saluran bahan bakar ini, udara ini harus dibuang dengan cara dibleeding. Dibleeding menggunakan priming pump di sini. Ini bedanya dengan pompa injeksi yang jenis inline. Kalau untuk pompa injeksi jenis inline itu priming pump terletak pada bodi pompa yang menjadi satu dengan feed pumpnya. Sedangkan untuk pompa injeksi jenis rotary, priming pump ini terletak pada filter solarnya. Jadi untuk membleeding ditekan pada priming pump di bagian sini, sehingga semua udara yang ada pada saluran itu akan terbuang habis. Karena jika ada udara, maka ketika proses penginjeksian di sini, kalau yang keluar itu adalah udara, maka proses pembakaran bahan bakar itu kurang maksimal, sehingga mesin itu susah untuk hidup. Terus yang selanjutnya adalah ini adalah blade feed pump atau sudu-sudu pompa bahan bakar. Ini kalau misalkan ini macet, ini harus dibongkar kemudian diperbaiki. Terus yang selanjutnya yang dapat menyebabkan aliran bahan bakar buntu itu adalah solenoid di sini. Solenoid ini menggunakan atau memanfaatkan tenaga listrik. Jadi ketika kunci kontak on, solenoid ini menjadi magnet, maka dia akan menarik katup ini ke atas, sehingga bahan bakar ini dapat masuk ke ruang lunyer atau pompanya. Misalkan ini tidak bekerja, berarti itu permasalahannya yang pertama kemungkinan kabelnya itu terputus, yang kedua memang solenoid ini sudah rusak. Kalau ini sudah rusak itu harus diganti. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu nozzle tidak bekerja. Penyebabnya nozzle atau nozzle holder jarum ini atau rumahnya ini tidak berfungsi atau rusak. Ini juga sering terjadi pada pompa injeksi tipe inline. Jadi masing-masing pompa itu bagian akhirnya adalah atau komponen terakhir adalah injektornya. Entah tipe inline atau rotary, itu pasti penyaluran bahan bakar yang terakhir pada injektornya. Jadi misalkan nozzle atau nozzle holder itu tidak berfungsi, ini bisa menyebabkan kerja mesin itu tidak maksimal. Perbaikannya, periksa saluran bahan bakar pada pompa injeksi yang mungkin tersumbat. Yang selanjutnya periksa nozzle, jika perlu bongkar nozzle dan bersihkan. Jika nozzle rusak perlu diganti dengan yang baru. Di sini ada 2 buah jenis nozzle. Perbedaannya di sini adalah kalau yang ini adalah nozzle tipe 1 lubang. Jadi permukaan atau ujungnya ini nanti datar. Terus yang ini adalah nozzle dengan lubang banyak. Jadi bagian ujungnya di sini ada sedikit bagian yang menonjol, di sini ada beberapa lubang. Yang umumnya itu ada 4 lubang sampai 6 lubang. Ini nanti juga penggunaannya juga berbeda. Kalau yang ini umumnya digunakan pada mesin diesel dengan ruang bakar tambahan atau sering disebut dengan jenis indirect. Kalau yang ini umumnya digunakan pada motor diesel dengan ruang bakar langsung atau yang disebut dengan direct. Yang selanjutnya, yang nomor 4 yaitu mesin tidak mencapai kecepatan maksimal.
Penyebabnya governor spring terlalu lemah, kontrol lever tidak mampu mencapai posisi kecepatan maksimum, dan penyemprotan bahan bakar tidak baik. Perbaikannya, apabila governor spring melemah, ganti dengan yang baru. Aturlah kontrol lever dengan memutar adjusting screw dan periksa saluran bahan bakar dan nozzle. Kalau kita perhatikan di sini, penyebab mesin tidak mencapai kecepatan maksimal. Ini yang pertama adalah yang ini. Governor spring terlalu lemah. Kalau kita mengingat lagi materi di kelas 2, yaitu tentang cara kerja dari pompa injeksi. Governor ini cara kerjanya adalah mendorong kontrol lever ini untuk bergerak ke sini, sehingga spill ring ini akan terdorong ke posisi minimal atau mendekati plunger spill pot ini. Kalau pegas ini lemah atau tidak mampu menarik tuas atau mendorong spill ring ini untuk bergerak maju, maka mesin tidak dapat mencapai putaran maksimal. Terus kemudian yang kedua, aturlah kontrol lever dengan memutar adjusting screw. Jadi kontrol lever di sini, ini adalah penyetel yang bisa menyebabkan atau bisa mengatur putaran maksimal pada mesin dengan cara menambah volume bahan bakar secara maksimal. Di sini nanti ada dua, yaitu untuk putaran maksimal dan putaran idle untuk adjusting screw-nya. Terus yang selanjutnya adalah periksa saluran bahan bakar dan nozzle. Yang dimaksud adalah saluran-saluran ini. Dari sini kemungkinan ada kebocoran sehingga penyemprotan bahan bakar di sini berkurang. Sehingga pada putaran tinggi volume penyemprotan bahan bakar berkurang, sehingga mesin tidak mampu untuk berputar maksimal. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Jaga selalu kesehatan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.